channel podcast kita dengan tema-tema yang sama, yaitu Genius Zone. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Ineza Citrawia. Aku Feby Supriyani. Di sini kita nggak cuma berdua guys, udah ada dari DPC Pemuda. Halo Kak. Halo. Kenalan dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Kalista. Halo, perkenalkan nama aku Nova Salsabila. Halo, Salam kenal Kak. Oke, episode kali ini kita akan ngebahas soal Gen Z. Apa itu Gen Z? Gen Z adalah generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012. Jadi range umur Gen Z sekarang tuh umur 12 tahun sampai 28 tahun. Nah, Gen Z ini generasi pertama loh yang melekat banget sama teknologi. Tapi yang paling terasa, Gen Z itu bukan cuma tahu tentang teknologi dan digital doang, karena kita juga dikenal sebagai generasi yang melek isu sosial, kreatif parah, tapi juga gampang burn out dan overthinking sih. Benar, kalau ngomongin soal generasi ya, setiap generasi tuh punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Apalagi Gen Z nih ya, dari cara berpikir, cara kebiasaan, sampai cara menghadapi masalah tuh berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, Kak Kalista, apa sih yang ngebedain Gen Z dengan generasi sebelumnya? Menurut aku Gen Z itu tuh tumbuh di era digital. Jadi tuh kita udah akrab sama teknologi dari kecil. Kita juga lebih cepat adaptasi, kritis terhadap informasi, dan juga vokal di media sosial. Tapi sayangnya di sisi lain Gen Z itu lebih rentan terhadap isu kesehatan mental karena tekanan dari digital itu sendiri. Nah, aku mau nanya ke Kak Ines nih, dari yang tadi aku omongin, kan banyak nih yang suka bilang Gen Z itu gampang baperan, gampang sensitif. Nah, gimana sih tanggapan kakak soal itu? Menurut aku ya, bisa jadi mereka lebih terbuka soal emosi dan lebih sadar tentang pentingnya kesehatan mental. Dulu mungkin dianggapnya lebay ya, tapi justru sekarang itu menjadi bentuk keberanian untuk speak up. Dan mereka lebih berani tuh untuk bilang gue tuh gak baik-baik aja. Dan itu menurut aku langkah positif. Setuju banget sama pendapat Kak Ines. Sekarang makin kelihatan ya bedanya Gen Z dengan generasi sebelumnya, dari cara pandang mereka melihat kehidupan sampai menghadapi masalah. Nah, apa sih yang paling dicari Gen Z ini dalam hidup? Menurut aku Gen Z itu kerja tuh bukan hanya demi uang, tapi bukan berarti kita nggak butuh uang. Kita juga cari sesuatu yang berarti gitu di kita. Terus kita juga pengen hidup yang jujur, pengen yang sesuai sama value kita. Makanya tuh nggak heran kita suka ngeliat dia itu kerja remote, freelance, atau buka usaha sendiri supaya kita tuh bisa hidup bebas dan bahagia. Kita juga suka ruangan yang aman, yang bisa menerima kita apa adanya. Makanya tuh jadi kayak komunitas online, circle kecil, atau terapi yang isinya tuh kebanyakan anak-anak Gen Z. Gitu sih. Ngomongin soal kerja ya, Gen Z itu kan udah banyak banget yang kerja. Terus aku pernah dengar katanya Gen Z itu cepet resign gitu dari kerjaannya, padahal baru 2 bulan kerja atau bahkan baru sebulan kerjanya. Nah, menurut Kak Nova nih ya, menurut Kak Nova kenapa sih banyak Gen Z yang cepet resign dan gonta-ganti kerjaan gitu? Menurut aku sih Kak, Gen Z itu memiliki standar yang tinggi di lingkungan kerja. Jadi kita kan pasti ingin mau kerja di lingkungan yang nyaman, yang gak merusak mental, yang ada kesempatan untuk kita berkembang. Terus juga sesuai dengan value kita pribadi kita. Terus juga buat Gen Z, kalau kerjaan yang anxious setiap hari atau nggak sesuai dengan tujuan kita, ya lebih baik resign gitu. Kita cabut aja dari tempat kerjaan ini. Bukan karena manja sih, tapi karena sadar kalau energi dan waktu itu sangat berharga. Ngomongin soal kerjaan ya, sekarang banyak perusahaan yang mulai adaptasi karena kehadirannya Gen Z ini. Nah, dari gaya kerja sampai harapan kerja Gen Z itu beda dengan generasi sebelumnya. Menurut Kak Nova, apa sih keunggulan Gen Z dalam dunia kerja sekarang ini? Oke, menurut aku sih ya, keunggulan Gen Z di dunia kerja ini kayak cepet banget nangkep hal-hal baru. Terus juga apalagi kalau soal teknologi dan tools digital ya Kak, juga Gen Z itu kreatif dan inovatif, nggak takut untuk mencoba ide-ide baru.
dia malah senang explore hal-hal yang out of the box gitu Kak. Dan juga mempunyai empati yang tinggi sama peka terhadap isu-isu sosial. Terus juga berani untuk speak up meskipun kadang kita kebanyakan, dibilangnya kebanyakan mau ya, tapi itu justru pengen lingkungan yang terbuka dan komunikasi yang sehat. Nah, buat kalian yang lagi ngerasa lelah, ngerasa sendirian, ngerasa ketinggalan, dan ngerasa gue itu siapa sih sebenarnya? Tenang aja guys, kalian tuh gak sendirian tahu. Kita semua lagi jalani proses kita masing-masing. Dan kalian tuh gak harus cepet-cepet jadi sesuatu. Pelan aja, asal konsisten. Lelah itu boleh tahu, tapi ya jangan nyerah ya. Dan generasi Z itu punya potensi luar biasa asal kita mau terus belajar dan tetap jadi diri sendiri. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai akhir. Terima kasih juga buat Kanova dan Kakak Kalista selaku anggota dari DPC Pemuda. Jangan lupa follow podcast ini supaya tidak tertinggal episode seru berikutnya. Kami pamit, saya Ineza, Saya Feby. sampai jumpa dan tetap semangat belajar hal baru. Bye!